Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ibu Fitria, Kak Wirdi, dan juga teman-temanku sekalian. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Fauzan Ali Bimo dari nomor absen 16, nomor NIREM 0301 250800. Nah, pada siang hari ini saya ingin menjelaskan mengenai pengerjaan UAS saya, yaitu pada pengerjaan UAS, yaitu mengerjakan soal jika seorang calon usahawan yang memiliki usaha budidaya cabai rawit pada lahan seluas 2,500 meter, usaha yang dirancang dengan usaha intensif 2 siklus tanam per tahun. Nah, untuk pengerjaannya ini saya sudah sesuaikan dengan data-data yang ada. Data-data yang ada, yaitu di mana hasil penjualan ditentukan dari jumlah panen dan harga panen. Nah, kita bisa lihat perkalian dari jumlah panen dan harga panen yang sudah ada di dalam soal. Nah, itu tinggal kita enter saja, yaitu untuk rumus perkalian menggunakan bintang ya. Nah, tinggal kita enter, kemudian kita juga bisa menggunakan tanda plus untuk menjumlahkannya sampai ke total 5 tahun sampai di tahun kelima. Nah, untuk menjumlahkan totalnya itu menggunakan rumus sum. Rumus sum dari tahun ke-0 sampai tahun kelima. Untuk tahun 0 kita nolkan karena di sini untuk penjumlahan hasilnya ditentukan baru di tahun ke-1. Kemudian untuk investasi ini kita juga menyesuaikan dari data yang ada seperti di data investasi dan penyusutan, yaitu di di sini. Nah, ini sesuaikan saja untuk hasilnya itu sekian, dan kemudian kita juga bisa menentukan pengeluaran. Pengeluaran juga demikian sama. Eh, Pengeluaran investasi awal, kemudian standar budidaya tanam juga sudah kita sesuaikan, yaitu dari biaya tenaga kerja yang kita dapat dari standar budidaya tanam budidaya tanam. Nah, ini sudah sesuai, yaitu D55. Nah, itu sudah sesuaikan saja. Nah, untuk total biaya variabel ini kita jumlahkan dari jumlah biaya variabelnya semua, yaitu biaya tenaga kerja, biaya transportasi, dan pemasaran. Kita jumlahkan sampai di tahun kelima, kemudian baru kita sumkan per tahun-tahunnya. Nah, untuk cara mengsumkan per tahunnya itu seperti biasa, yaitu tinggal kita masukkan rumus sum. Kita coba ya, sum, kemudian kita geser dari sini. Nah, terus kita tutup, kita enter. Nah, hasilnya akan sama. Kemudian hal tersebut juga berlaku dari biaya material sampai ke sewa lahan. Nah, untuk iuran dan kebersihan administrasi komunikasi itu masuknya di biaya tanpa penyusutan. Nah, rumusnya juga sama, yaitu penyusutannya dari eh, dari masing-masing penambahan dari iuran dan kemasan kebersihan per tahunnya, atau total iuran ini per tahun. Jadi hitungannya per tahun masuknya di sini. Nah, kemudian hasilnya juga rumusnya juga sama, yaitu penggunaan rumus sum dari masing-masing totalnya. Nah, seperti itu. Ini juga rumus sum dari penambahan dari biaya variabel. Nah, kemudian untuk class of low benefits ini net benefit itu pengurangan dari biaya pemasukan dan dikurangi dengan
biaya pemasukan dikurangi dengan biaya pengeluarannya. Nah, untuk rumusnya itu sendiri juga cukup mudah, yaitu cukup dengan sama dengan kita masukkan rumusnya, kita gunakan kurangi dari biaya pengeluaran. Nah, di sini. Terus kita enter saja, klik. Nah, terus untuk menentukan tahunnya cukup mudah, kita geser saja sampai di tahun kelima saja. Nah, kemudian untuk menambahkannya, nah kita gunakan rumus sum lagi dari penambahan dari tahun ke-0 sampai ke tahun kelima. Nah, untuk kriteria investasi pun juga hampir mirip, yaitu eh, kriteria investasi diskon rate juga ada di standar budidaya tanam juga. Nah, diskon rate-nya. Nah, kita cari di Nah, ini diskon rate-nya sudah ada. Nah, itu tinggal karena di soal itu sudah ada, jadi kita tinggal masukkan saja, tapi kita bisa nyalinya dari situ. Kemudian diskon rate, ini juga diskon rate-nya tinggal kita masukkan saja. Nah, penggunaan rumus dolar masih berlaku, yaitu tanda dolar membuat kalau Excel itu biar nggak acak-acakan atau biar tetap. Nah, untuk diskon faktornya kita gunakan rumus yaitu sama 1 dibagi dengan 1 tambah diskon faktor diskon rate terus dibagi dengan pangkatnya per tahun. Nah, ini sesuai ya pangkatnya. Nah, yang disesuaikan saja untuk diskon faktor. Nah, ini juga tahunnya 1, 2 dan seterusnya. Untuk PV penerimaan yaitu penjumlahan perkalian antara PV penerimaan maksud saya penjumlahan dari pemasukan dikalikan dengan diskon faktor. Nah, itu tinggal kita masukkan saja, terus kita enter, terus tinggal kita tarik deh sampai kali selesai. Nah, untuk PV biaya itu cukup mudah, yaitu penjumlahan dari perkalian antara pengeluaran dikalikan dengan diskon faktor. Nah, tinggal kita enter juga, terus kita tarik sampai tahun kelima. Begini dan seterusnya. PV benefit ini penjumlahan antara pengurangan dari diskon faktor dikurangi PV penerimaan dikurangi dengan PV biaya. Tinggal kita enter dan kita jumlahkan sampai ke tahun kelima juga bersama. Terus untuk penentuan NPV itu cukup penjumlahan sum antara PV net benefit kita jumlahkan totalnya dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Nah, tinggal kita enter. Nah, hasilnya untuk NPV-nya adalah 106.300.000 sekian. Nah, untuk gross BC itu adalah penjumlahan dari sum dari penjumlahan dari PV penerimaan dibagi dengan di PV penerimaan ya benar dibagi dengan PV biaya. Jadi hasilnya 2,28. Kemudian untuk IRR sendiri menggunakan rumus IRR dan dijumlahkan berdasarkan net benefit, penjumlahan dari value net benefit. Nah, tinggal kita enter saja. Nah, itu mendapatkan rumus persen yaitu 53%. Kemudian untuk payback atau hasil dari biaya balik modalnya dari tahunnya itu mendapatkan 1,92 yaitu penjumlahan dari banyak banget. Penjumlahan dari beberapa rumus. Salah satunya yaitu penggunaan count if atau range pada kumulatif PV benefit dan juga NPV benefitnya. Nah, ini dibagi dan indeksnya penggunaan indeks dan count if. Nah, tinggal kita enter saja. Tuh. Kemudian untuk kumulatif PV benefitnya itu tinggal kita salin saja dari PV net benefit. Terus ininya dan kemudian baru ditambahkan dengan PV benefit
dinilai negatif, ditambahkan dengan PV net benefit yang positif, kita tambahkan dan dijumlahkan sampai tahun kelima. Jadi karena mulai dari NPV-nya lebih dari 1, terus gross BC-nya lebih dari 1, net BC-nya lebih dari 1, terus payback in period-nya lebih dari 1 juga. Pada investasi kondisi normal, ini dinyatakan sebagai kondisi yang layak. Kemudian kita akan menyelesaikan di standar tanam. Nah, tadi sudah masuk. Nah, ini sesuaikan dengan soal saja, yaitu kita tinggal memasukkan rumus-rumusnya. Nah, kita akan melihat siklus dan HOK-nya itu, jadi total HOK-nya adalah 133 dan HOK per tahunnya 266. Ini penjumlahan dari HOK total. Nah, untuk penjumlahannya biaya per tahunnya itu tinggal HOK dikalikan dengan siklusnya semua dua sama, jadi penjumlahan dari HOK dikalikan dengan siklusnya per tahun yaitu 2 kali, yaitu ditemukan 36 dikalikan dengan HOK ini rupanya. Nah, ini maksud saya. Biaya siklus dijumlahkan dari perkalian dari HOK dikalikan dengan upah. Nah, jadi untuk biaya per tahunnya ini penjumlahan dari siklusnya dikali dengan biaya siklus. Nah, ini harus diperhitungkan juga. Nah, biaya per siklus dan biaya per tahun. Nah, dan siklusnya itu mendapatkan total, yaitu penjumlahan sum dari seluruhnya, yaitu biaya siklus. Di sini kita total mendapatkan 11.300.000. Jadi total biaya untuk tenaga kerjanya per siklusnya itu ada di 11.300.000. Dan untuk biaya per tahunnya jadinya, karena itu tadi kan biaya siklusnya ada 2, jadinya kita kalikan 2 antara biaya siklus ini, bisa kita nalar, jadinya biaya per tahunnya adalah 22.610. Nah, kita lanjut untuk material, sarana, dan produksi. Nah, untuk material, sarana, produksi ini menggunakan tadi sesuaikan dengan sesuaikan dengan soal yang ada, terus kita masukkan. Nah, untuk penjumlahnya itu kan juga sama, itu menggunakan biaya siklus. Jadi kita gunakan kuantitas per siklusnya. Nah, ini gede kan biar jelas. Nah, kuantitas per siklus, kemudian kita kalikan dengan harga satuannya. Jadinya untuk biaya per siklusnya kita bisa lihat ya 3.600.000, dan siklusnya juga sama, yaitu ada 2. Jadi untuk biaya per tahunnya, karena per tahun ada 2 siklus, jadinya kita gunakan rumus biaya siklus dikalikan biaya siklusnya, yaitu ada 2, yaitu biaya per siklusnya 3.600.000 dikalikan dengan 2 sama dengan 7.200.000. Nah, tinggal kita tambahkan aja sampai ke sini, hasilnya sama, dan kita gunakan rumus sum juga untuk penjumlahan biaya per tahun totalnya. Kemudian kita juga harus mencari di pemeliharaan alat, ini juga sama, dan ini untuk rekapnya, yaitu kita menggunakan penjumlahan dari kita total biaya tetap, jadi kita gunakan HOK, biaya tenaga kerja, material, transportasi, ini adalah termasuknya ada biaya tetap. Terus yang tanpa penyusutan kita gunakan dari penjumlahan sum. Nah, iuran administrasi ini sama ya kayak yang tadi, di kriteria investasi juga sama, ini juga sama. Sini juga 18% untuk produksi turunnya sesuai dengan soal. Nah, ini penjumlahan dari produksi per tahun dikalikan dengan harga jual normal, ini juga sama, ini sudah dijelaskan. Kemudian kita akan memasuki di investasi dan penyusutan. Nah, untuk investasi dan penyusutan ini sesuaikan sudah ada dengan soalnya. Nah, tinggal kita kalikan saja, yaitu penggunaan rumus sama dengan kuantitas dikalikan dengan harga satuan, kemudian hasilnya menentukan untuk hasil biaya investasinya. Nah, kita masukkan di tahun ke-0. Nah, tahun ke-0 tinggal kita tarik, karena siklusnya tadi kan ada bentar, karena tadi kan ada apa, ini kan satuannya hanya 1, kuantitasnya 1, dan umur ekonomisnya hanya 4. Jadi kita masukkan di tahun ke-4. Kemudian untuk tangki akhir ini di 5 tahun pembaruannya, jadi hanya cukup melakukan
pembayaran di tahun pertama, dan kuantitasnya ada 2, berarti 3.600.000 dikalikan 2. Nah, ini sudah langsung saja. Ini juga hal sama juga berlaku untuk yang lain. Jadi penjumlahannya disesuaikan saja, harga satuan dikalikan dengan kuantitas dan dimasukkan ke tahun-tahunnya sendiri. Nah, untuk totalnya ini sudah ditentukan berdasarkan sum penjumlahan juga. Jadi total untuk biaya investasi 82 juta sekian, dan investasi aset 2 juta sekian. Nah, kita langsung untuk total investasi juga ada ringkasannya, yaitu tahun ke-0 82 juta sekian, total penyusutan 15 juta 405, total nilai sisa akhir tahun adalah 21 juta. Sudah ya. Dan kita masuk ke ringkasan, bukan, ini sensitivitas. Nah, untuk masuk di sensitivitas. Nah, kita gunakan rumus penjelasan untuk menentukan pemasukan adalah melakukan penjumlahan dari hasil jual panen, jumlah panen, harga panen, dan nilai sisa aset. Kita jumlahkan menjadi satu, kita leburkan tik, dan menemukan hasilnya. Untuk menentukan hasil penjualan, kita kalikan dari jumlah panen dengan harga panen, karena tadi di soal sudah ada, dan kita jumlahkan saja. Untuk berikutnya, nah, untuk selanjutnya kita gunakan untuk pengeluaran juga sama. Pengeluaran itu kita langsung cari saja di ini total pengeluaran. Ini tinggal kita masukkan rekapannya di sini. Untuk penjumlahannya, jumlah panen tadi di standar budidaya ada, di nilai sisa aset belum keluar, baru muncul di tahun ke-5. Ini ada tadi di sheet kriteria, sheet investasi dan penyusutan. Nah, ini juga ada, dan ini untuk kita lihat satu persatu, ini rata-rata sudah ada masuk di data sumber budidaya tanam, tinggal kita salin saja. Bisa itu ringkas saja. Untuk sum C ini sudah ada, penjumlahan tahunnya, total pengeluarannya juga sama, penggunaan rumus penambahan. Nah, ini masing-masing per tahun kita tambahkan dari investasi awal, ditambahkan total biaya variabel, dan total biaya tetap ditambahkan. Kita rekap di sini, dan terus kita tinggal tarik saja, nanti akan menyesuaikan untuk sheet-nya. Nah, dan ini menggunakan rumus sum penjumlahannya dari totalnya. Kemudian class of flow benefit, yaitu net benefit, penjumlahan dari pengurangan dari pemasukan dikurangi investasi biaya, sama seperti tadi ya pada kriteria investasi. Nah, kita langsung masuk saja di skenario sensitivitas. Nah, diskon rate-nya adalah 11%, dan diskon faktornya ini juga penjumlahannya hampir sama kok dengan yang tadi, cuman mungkin yang membedakan di NPV. Nah, di NPV di sini 106 di kondisi normal, di sini menjadi 12.600 sekian, karena mendapati yaitu perbedaan pada penjumlahan dan ini ya, perbedaan di penjumlahannya. Nah, ini kan beda. Nah, oke, lanjut. Untuk penjumlahannya itu menjadi berbeda, dan gross B/C-nya juga menjadi berbeda, yaitu mengalami penurunan menjadi 1,3, tapi masih mendapat kondisi layak. Nah, ini ya diskon. Nah, masih memasuki di kondisi layak, dan untuk net BC rasionya juga masih sama, yaitu berbeda ya, mengalami penurunan juga karena mendapatkan pengurangan, dan sum IF pengurangan dari tahun ke nolnya, dan menghasilkan 1,15. Dan untuk ERR-nya ini juga ada pengurangan, karena di sini tadi kan kok sensitivitas turun 18%. Jadi tinggal penjumlahannya juga menurun, cash and flow-nya menurun. Namun masih aman untuk secara payback periodenya juga menambah dari tadinya 1,92 juta menjadi 4 kali lipat, jadi 4,55 per tahun. Dan keputusannya juga layak, masih aman ya. Dan untuk NPV-nya ini kan NPV kondisi normal, dan saat terkena sensitivitas menjadi turun 18%, NPV-nya menurun menjadi
12.36.36804. Tapi jadi perubahan variabelnya adalah 93.6732 juta sekian. Nah, perubahan kriteria kelayakannya juga berubah menjadi min 88% per 11 tahun dan mengalami sensitivitas 4,90. Ini juga ada di sudah ada di standar budidaya tanam C63. Nah, ini sesuaikan saja. Nah, sudah sensitivitasnya adalah dengan membagi antara perubahan kriteria dengan kurang dari standar di 18%, min 18% ya. Terus ini juga sama, yaitu kriterianya perubahan kriteria dibagi dengan 18% sampai ke IRR juga. IRR ini beda, dan untuk NetBC pembagian dari penjumlahan dari sensitivitas dikurangi dengan sensitivitas kondisi normal yang turun 18% dikurangi kondisi normal, dijumlahkan dulu baru dibagi dengan kondisi normal lagi. Jadi hasilnya 49%. Dan untuk sensitivitasnya juga sama, yaitu penjumlahan kriteria dibagi dengan 18%. Nah, untuk selanjutnya juga sama seperti ini, penjumlahan dari kriteria dibagi dengan ini. Nah, jadi untuk ringkasannya langsung saja kita juga bisa kita dekatkan dulu. Oke. Nah, kita jelaskan untuk NPV secara finansial usaha layak dijalankan. Jalan nggak sih? Oh, jalan, masih jalan. Saya takut ya teman-teman. Untuk NPV secara finansial memiliki nilai yang secara positif usaha layak dijalankan karena melebihi dari nol dan kondisi kriteria investasi di kondisi normal meskipun mengalami perubahan variabel yaitu 9,36 juta sekian sama seperti tadi, dan ukuran perubahannya juga perubahan kriteria akan berkurang menjadi 88% sekian. Nah, untuk jadinya yang kita ketandai kuning ini menjadi sensitif, tapi untuk perubahan payback periodnya ini menjadi berkurang sangat banyak, yaitu sangat besar sekali, yaitu menjadi perubahan kriteria sebanyak malah menaik, tapi ini naik itu dalam tanda kutip yang buruk ya, yaitu 13,688%. Jadi naik berubah variabel menjadi 7.060. Nah, ini perubahan variabelnya dari tadinya sensitivitasnya, ini indikator sensitivitasnya dari tadinya 1-2 tahun kurang bisa mencapai paybacknya malah menjadi 4,5 tahun untuk mencapai paybacknya. Untuk discount rate juga sama, yaitu 53%, yaitu URL-nya 53%, dan mengalami perubahan turunnya malah menjadi 16%, perubahan variabelnya 36. Nah, pada intinya mayoritas itu mendukung untuk usaha ini menjadi layak karena masih melebihi dari angka 1, dan untuk penurunan produksi melebihi menjadi 20%, maka usaha ini tidak layak dijalankan karena NPV-nya jika untuk penurunan produksi melebihi dari 20%, itu jika 20% atau 20,43% itu malah bisa menjadi tidak layak karena NPV-nya menjadi negatif. Ini switching value-nya. Jadi nilai penggantinya 24,43% itu andai kata jika mau mencapai yang tidak layak. Nah, intinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada pemirsa. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.